Mempersatukan kelompok sosial di masyarakat majemuk. Saya Siska Devi Suryani Putri, NPM akhir 213. Saya Hania Putri Paramita dengan NPM akhir 229. Saya Rosilia Dwi Anwar, NPM akhir 276. Halo, saya Alsa Saputri dengan NPM akhir 275. Bangsa Indonesia dikenal dan diakui sebagai bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu menyangkut berbagai aspek, baik yang bersifat fisik sehingga terlihat, ataupun yang bersifat non-fisik atau tidak terlihat. Dari aspek fisik atau terlihat saja, ada yang berkulit agak keputihan, sawo matang, dan ada juga yang gelap atau kehitaman. Bentuk tubuhnya juga berlainan, dan begitu pula rambutnya. Perbedaan itu dalam hal-hal tertentu kadang sedemikian jauh, misalnya antara orang Kalimantan, Sumatera, Jawa dibandingkan dengan orang NTT atau orang Papua. Selanjutnya, dari aspek non-fisik atau tidak terlihat, misalnya adat istiadat, bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya. Apa itu masyarakat majemuk? Menurut Furnival, masyarakat majemuk adalah masyarakat terdiri dari berbagai ragam kelompok atau golongan yang memiliki kebudayaan sendiri-sendiri. Dengan demikian, berbeda pula dalam agama, bahasa, dan adat istiadat. Jadi, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok ras suku atau etnis yang berada di bawah satu sistem pemerintahan. Karena itu, sering sekali masyarakat majemuk mengalami konflik, pertentangan, dan paksaan. Apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial adalah sebuah individu yang terdiri atas dua orang atau lebih yang mempunyai visi dan misi yang sama serta terdapat interaksi yang terjadi antar anggota. Lalu, bagaimana cara mempersatukan berbagai kelompok sosial dalam masyarakat yang majemuk? Menurut Iwan Ramadan dan Imron, dalam buku Sosiologi Etnik dan Ras menjelaskan ada beberapa sikap untuk mewujudkan persatuan. 1. Memiliki empati dan tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. 2. Mau berpartisipasi aktif baik secara individu atau kelompok berdasarkan budaya dalam kegiatan mereka. 3. Toleransi atau menerima keberagaman suku bangsa dan budaya yang beragam sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung persatuan dalam masyarakat majemuk. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, persatuan diartikan sebagai gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Sedangkan kesatuan yaitu perihal satu. Berikut faktor-faktor pendorong dalam persatuan dan kesatuan. Pertama, nasionalisme. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, nasionalisme didasarkan bahwa kesetiaan dan pengabdian individu kepada negara melampaui kepentingan individu atau kelompok lain. Kedua, rasa toleransi yang tinggi. Toleransi merupakan sikap atau toleran berbeda kebudayaan yang saling berhubungan. 3. Kesadaran hidup. Dengan adanya kesadaran hidup, bermasyarakat akan timbul keinginan untuk saling membantu antar sesama dan mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat. Faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan. 1. Perbedaan pada masyarakat. Jika tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, dan bertoleransi, maka akan terjadi perpecahan dalam suatu masyarakat. Kedua, ketimpangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Ketika sebagian masyarakat hidup dalam kemiskinan yang ekstrim, sementara yang lain menikmati kemakmuran, hal ini dapat menciptakan ketidakadilan yang menyebabkan ketegangan sosial. Ketiga, konflik agama. Ketegangan antara agama dapat merusak harmoni dan persatuan dalam masyarakat. Strategi efektif untuk membangun kohesi sosial di tengah keberagaman. Kohesi sosial adalah ikatan sosial yang terjalin erat antar anggota masyarakat, yang didasari oleh rasa saling percaya, menghormati, dan tanggung jawab bersama.
Cara membangun kohesi sosial. 1. Menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai. Setiap individu memiliki latar belakang, budaya, dan keyakinan yang berbeda. Penting untuk menerima dan menghormati perbedaan tersebut tanpa diskriminasi, menciptakan ruang dialog yang terbuka dan inklusif. 2. Memperkuat komunikasi dan interaksi. Mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan seluruh anggota masyarakat, seperti gotong royong, festival budaya, atau kegiatan sosial lainnya. 3. Membangun kepercayaan terhadap lembaga dan aparat pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam membangun kohesi sosial. Ciptakan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta menegakkan hukum secara adil dan merata. Dengarkan suara rakyat dan penuhi kebutuhan mereka. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.